Nah, semua orang dibagi jadi gini kalau saya harus melewati beberapa ini kan Ya, red. Nanti setelahnya seperti Hamidah kita bentuk nyaman itu nanti tempatnya ini harus mengisi data pasien, harus mengisi data pasien minimal 30. Kalau 30 berarti dia berhak untuk melakukan level 2. Setelah level 2 itu tes 30 teori 70% praktek. Kalau ini teori. Nah, nanti di situ ada pengembangan kasus khusus. Contoh misalnya untuk mikro dan kemudian ada yang rekam bugar, ada yang rekam sakit. Itu beda-beda ada kalau untuk bugar orang seger itu langsung tes gitu. ya. Jadi apalagi kita komentar. Nah, nanti kalau misalnya bukannya saya itu bayar mahal. Nantinya ya misalkan langsung misalnya ini deh, misalnya per data itu 250 termasuk cuci pajak itu juga rawat ya itu 500 rumah itu rawat sebagai rawat rumah rawat iya rumah ya jadi itu rumah rawat saya bertemu soalnya saya pemerintah dulu namanya tentang jadi ini kan sekali tepuk dua tambah poin ini kan komunitas itu kan di samping saya sampai punya produk sekarang kan ngurusin produk kan mana yang ada di kantor yang kalau bisa dari dulu makanan itu nih sini ada yang belum masuk ada berapa orang? Ada 10 orang? aku belum sih kalau tinggal lagi kan Ada 50%. Ini sudah ada 11. Ya, ya. Kan semua kan 20 orang. Udah enggak? Langsung aja. Langsung aja. Siapa dulu? Ya, besok.
belakangnya berapa? Di situ. Baik, ya, karena mau dimulai ya. Kita kemajuan Sudah? Ini ada menit? Nggak ada menit. Hah? Itu ada menit? Ada bunyi? Hah? Langsung aja. Kalau mau dijalanin itu ini. Kan bisa di dalam. Ibu, ya, maju ke depan bisa nggak? Mau mulai ya, udah jam 11 kalau nunggu rekan-rekan pada siang sore ya. Jadi ntar kalau itu di ada bro kamera ini, ada udah siap kamera. Yang di luar siapa? Kita saya panggil dulu sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat ini kita masih memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat TKAP Tuhan. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, hari Kamis, terima kasih kepada bapak-bapak, bapak ibu dan sekalian yang telah meluangkan waktu hadir untuk mengikuti pelatihan bekam workshop bekam profesional tingkat dasar. Nah, Mati lampu ya? nah, harapan saya semua peserta bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik dan perhatian, dan untuk ibu-ibu bisa juga menjaga agar bisa konsentrasi fokus ke acara ini. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pada Pak Gubernur Islam. AC-nya nggak kuat ya? Gak usah deh, kalau nggak kuat nanti malah nggak ini. Pas Dimas, kalau AC-nya nggak kuat nggak usah, nanti mati-mati terus. Nggak usah, tinggal pintunya aja jendelanya dibuka. Ya panas aja nih mbak. Panas banget pak. Banget ya. Ya kipasnya tuh bawain ke situ tuh, ke mbak-mbaknya kipasnya biar tambah ini. Kalau itu udah ada hasil kan nanti kalau ini matiin kali ya. Dispensernya mati dulu. Karena kan gara-gara ngopi juga. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Belum ngeteh ini. Ya baik Bapak Ibu sekalian, bersyukur kepada Allah, selawat kepada Nabi. Mari kita bersama-sama membaca selawat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa pada hari yang baik ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Kali ini diprakarsai oleh Kanjeng Masas. Dan ini pesertanya adalah Kanjeng Mami dan Kanjeng Papi. Badannya namanya Kanjeng Masas, insya Allah ya. Bapak Ibu sekalian, nah kali ini kita akan belajar tentang bekam dasar. Sudah pernah ada yang belajar bekam? Ya, sudah berapa lama Pak? 10 tahun? Masya Allah. Sudah praktek bekam ya? Klinik? Masya Allah. Klinik di mana? Oh, di Sumatera. Palembang? Oh, di Padang. Ditinggalin nih ceritanya, kliniknya. Udah tutup, udah. Oh, udah tutup. Baru tutup apa sudah lama? Udah lama. Udah. Enggak apa-apa. Nanti buka lagi di sini bersama Kanjeng Masas. Insyaallah ya. Baik, ada lagi yang sudah pernah bekam? Ya, di Mbak. Sudah berapa lama Mbak? 2 tahun ya, luar biasa ya. Masnya? Sudah ya, berapa lama? 2012. Oh, 2012 ya, tahun saya 2009 soalnya. Tapi teman-teman pasti tahu lah ya, yang namanya bekam itu ada kopnya, ada ininya gitu loh. Nah, di kelas ini kita akan belajar dengan bekam profesional. Apa sih bedanya dengan dengan bekam-bekam yang lain? Bekam yang lain ya nggak jauh beda, cuma kita akan dikemas seprofesional mungkin. Jadi nanti teman-teman siap di lapangan. Nah, artinya apa? Kita dalam kondisi apapun sudah siap. Seperti itu. Jangan sampai nanti sampai sana, sampai di customer nggak ada jarum, gagal. Nggak ada sarung tangan, gagal. Pokoknya siap, sedia. Seperti itu. Tentunya peralatannya harus disediakan sekomplit mungkin. Seperti itu. Sesuai dengan BC, apa yang harus dibawa? Kop lengkap. Ya, karena saya yakin teman-teman belajar bekam ini sudah mempunyai alat, sudah disediakan, sudah diberitahukan kepada panitia agar membawa perlengkapan. Kenapa? Ya itu tadi, kalau nggak punya alat juga bisa praktek, nggak bisa gantian. Kalau mungkin di yang lainnya dulu waktu saya belajar di sana bisa tuh gantian. Sekarang nggak, harus satu-satu. Dan nanti usahakan teman-teman punya box, ya. Jadi nanti ketika keliling nggak usah bawa beginian, tapi harus punya box seperti ini. Ini bisa tutup 1, 2 pintu sendiri, bisa 3. Maaf, seperti ini. Jadi bisa tutup kabinet. Nanti teman-teman bisa Simpel atau apa sama ini bisa teman-teman ini S hardware ya. Di hardware bisa di foto di toko-toko Alkes ada. Kalau kebetulan kami sudah kerjasama dari tahun 2015, jadi selalu ready insyaallah. Dan ini profil saya, jadi hari ini masih tetap belajar sambil membantu pendidikan dia. Ibu sama. Ini baru Ibu sama. Enggak ini boleh. Ibu sama. Teman-teman kalau yang ingin dia silakan. Satu doang deh. Itu Dwiga. Pokoknya adalah bagaimana kita hadir di ruangan ini, di masyarakat ini menjadi sesuatu yang berguna bagi lingkungannya. Seperti itu. Setuju ya? Ya. Baik, kita yang pertama pada materi kali ini kita adalah akan membahas tentang sekilas Ibu Nabawi, definisinya sampai dengan praktek berbekam. Dengan materi sebanyak ini, waktunya cuma sehari, ya mohon maaf nanti akan loncat-loncat. Harusnya materi ini 20 jam. 20 jam, tapi saya padatkan untuk 1 hari ini, makanya ada level 1, level 2, sampai level 3. Kenapa? Level 1 adalah untuk pendalaman bagi teman-teman yang baru mengenal, oh bekam ternyata begini. Kalian sudah kayak apa siapa? Ali
Pak Heri sudah paham. Mas siapa namanya? Mas Anton sudah paham, nggak mungkin nggak takut lagi. Kalau yang baru, oh kopnya begini. Bahkan ada yang kenal dulu bukan Samoran loh, namanya Kanzu. Ada kan seperti itu. Baik, yang pertama adalah sekilas Ibu Nabawi. Ibu Nabawi adalah merupakan ilmu kesehatan yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Harus mencakup beberapa azas, diantaranya memakai alat. Jadi harus ada alatnya. Bahan-bahan dan metodenya seperti pada zaman Nabi. Kalau dulu pakai tanduk, kita menggunakan pakai Nah, saya lagi bikin dari bambu. Saya pesen dari Magelang. Insya Allah mungkin besok pakai. Jadi bambunya unik. Jadi nanti Bagi deh Pak. Oh belum. Oh belum. Saya baru order aja. Order nanti ada berapa saya nggak tahu. Kalau bikin sendiri di bambu Jakarta agak sulit karena bambunya mudah. Ini yang diamalkan ditetapkan para nabi, sahabat, tabi'in, dan serta para pengikutnya. Dan mudah-mudahan teman-teman ini adalah pewaris pengobatan Nabi. Amin. Pengobatan yang menjaga akal, nasab, jiwa, jasad, serta kehormatan manusia. Diharapkan teman-teman ketika membekam sebaiknya sejenis. Ya, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Jangan bersilang gender. Kalau bencong Pak. Itu maksudnya laki-laki perempuan. Ya, pokoknya yang saya kenal itu laki-laki dan perempuan, yang lainnya saya nggak kenal. Kan cuek Pak. Cuek. Oh cewek. Oh gitu. Nah, saya sih ngeliatin aja. Oh jenis kelaminnya kalau pakai celana panjang begini laki. Sekarang juga perempuan ada juga kan yang cewek gantung, ada kan? Ada. Ya, seperti itu. Pokoknya cewek. Apa? Pengobatan yang menjadikan Allah Ta'ala sebagai penyembuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi satu pasien, biasanya mereka berharap banget pada kita. Tolong. Makanya untuk tradisional ini kadang-kadang menjadi muntahan dari rumah sakit. Karena sudah habis-habisan, nggak sembuh-sembuh, baru akhirnya ke kita. Seperti itu. Tolong dong. Nah, yang parahnya lagi adalah mereka mintanya instan. Padahal prosesnya lumayan panjang dari tradisional itu. Kalaupun misalnya beberapa kali penanganan adanya kesembuhan, ya itu subhanallah kan. Jadi nanti dibahas tentang ada beberapa ada tentang terapis kami seperti apa. Nah, ini adalah jenis-jenis sebutan-sebutan bekam di masing-masing daerah. Kalau di Padang apa namanya Pak Heri? Bekam ya. Kalau di Banten ada yang dari Banten? Dari sono Jawa Timur. Nih, Jawa Barat biasanya ada cantuk. Orang-orang kita dulu, orang tua kita ada yang disebutnya cantuk. Kalau di Barat disebutnya kaping. Makanya ada cupping fire, pakai api ada. Nah gelasnya semacam seperti ini. Ini seperti ini. Jadi cupping fire ini pakainya api. Nah nanti teman-teman belajar ini nanti ada di level 2. Jadi nanti teman-teman ketika ada pasien tidak mesti harus dibekam basah, ya. Jadi jangan sampai apapun sakitnya bukan basah, enggak. Lihat kondisinya, maka nanti di level 2 belajar tentang diagnosa. Jadi layak untuk dibekam atau tidak. Jangan sampai nanti begini. Kan ada tuh anggapan bahwa sebaik-baik pengobatan adalah bekam, betul enggak? Pernah lihat kan? Nanti ada di sini. Jangan lantas dipukul rata. Misalnya nih, Pak Heri dalam kondisinya lagi lemah. Sudah 2 hari ini nggak bisa makan. Lemah toh? Nah, datanglah Pak Anton, datang. Sini saya bekam. Jangan dulu. Ini kondisi yin-nya lah ya. Kondisi chi-nya lagi lemah. Makanya harus dikuatkan chi-nya dulu. Chi itu energi. Bagaimana caranya? Nanti tekniknya diajarkan. Jadi apapun sakitnya yang datang ke kita, kalau bahasa orang-orang di Buddha Bali itu pantang untuk ditolak. Orang mau donor kan harus tensi dulu tuh. Bersih semuanya nih. Orang datang ke bekam tuh jarang. Yang tensinya berapa, kolesterolnya tinggi, wah nggak boleh dibekam. Justru banyakkan orang yang datang ke tukang bekam itu dalam kondisinya lagi up, tensinya lagi naik, gula darah lagi naik, asam urat lagi naik, cuma gajinya belum naik. Gitu ya. Ada bekam, candok, bahkan untuk di Asia disebutnya apa? Hukuang.
Nah ini penyebutan aja, jangan sampai nanti ketika ada customer saya minta canduk, nah ditanya yang tahunya cuma bekam, canduk siapa gitu. Pernah kejadian waktu saya di Cilamaya seperti itu. Jadi Pak Kiai tahunya dicanduk. Begitu saya keluarin alat bekam, nah ini canduk, oh ya wis, aku nggak banyak ditanya, udah langsung saya tempel aja. Tadinya sih saya cepet pengen berargumen juga bekam, ternyata oh tidak penyebutan. Begitu. Baik, minta tolong Pak Anton dibacakan. Kelihatan enggak? Kelihatan? Kelihatan? Dibaca? Hah? Ini loh. Talakin aja. Menurut poin Anton ini tuh. Oh, sini Mas Anton. Di depan sini. Sini ke depan. Sini ke depan. Lagi pengen dulu aja sama cewek. Sini Ton. Sini ke depan. Nah, nanti ada praktek pijat soalnya. Di bekam ada pijat. Stretching. Sudah kelihatan dibaca? Ayo baca. Kelihatan? Iya, saya. Anton sayang. Ya, silakan. Antonius, Enggak dibaca aja, enggak apa-apa. Menurut ibu, ayo, sok. Kenapa sih? Ya, jadi selama saya ngajar nih, udah berapa tahun nih? Baru kali ini loh yang belum bisa baca. Ya, mungkin suaranya merdu kali ya. Coba Mas Anton. Enggak. Ya, Mas Rifai, monggo baca. Menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad 4/53, hijama adalah pengeluaran darah dari permukaan kulit manusia. Dalam Abjadul Ulum 2/19 disebutkan ilmu untuk mengetahui seluk-beluk hijama dan cara penyedotan dan penyayatan dengan alat hijama, bahwa jika hijama itu dilakukan di bagian tertentu pada tubuh dapat bermanfaat. Namun jika dilakukan sembarangan di bagian tubuh lain akan mengakibatkan bahaya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita membekam dari hijamah ya tadi ya, penyedotan dan penyayatan dengan alat hijamah, bahwa jika ada sembarangan di bagian tertentu akan berbahaya. Jadi contoh seperti ini. Ini yang kecil untuk di area sini. Ini, yang ini ya tidak bisa dilakukan di mana, di puting. Ya, tidak boleh. Kadang si panjinya pengen besar disedot juga, jangan. Ada kopnya khusus, ada buat payudara, buat si panji ada. Nanti ada diajarin. Di level 3 nanti diajarin. Makanya nanti di level 3 nanti diajarkan bagaimana kita terima pasien. Kan ada tuh di pohon tuh. Besar, panjang, kuat gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung berkonsultasi sama Mas Dimas kapan mengadakan namanya panjang besar latihan kaji namanya kebugaran seksual. Baik, jadi nggak boleh sembarang ya. Contoh misalnya bekam sini, nggak boleh. Nanti akan terjadi namanya ngeblok seperti itu. Jadi nggak boleh, harus dengan ilmu dulu. Gitu. Makanya nanti untuk tingkat dasar ini harapan saya adalah teman-teman membekam titik sunat saja selama 30 orang. Nanti dicatat di lembaran ini. Ini seperti ini. Nanti ada lembaran pasien. Catat satu lembar satu orang. Ini saya bikin sudah 30 lembar. Jadi teman-teman yang serius silakan membekam teman-temannya selama sebanyak 30 orang baru boleh bisa ikut level 2. Gitu. Jadi syaratnya seperti itu. Baik. Oke, Mas siapa namanya? Mas Puryanto, mau dibaca? Secara kam pada zaman Cina kuno, mereka menyebut hijama sebagai perawatan tanduk karena tanduk menghancurkan kaca. Pada abad ke-18 atau abad ke-13
jasa 40 juta lintah-lintah impor ke negara Prancis untuk tujuan itu. Lintah-lintah itu dilapalkan tanpa dibekukan. Jadi bila disangkutkan pada tubuh manusia, dia akan terus berhisap darah, tapi dengan efektif. Setelah kenyang, dia tidak membayar lagi untuk bergerak dan terus jatuh, lantas mengakhiri upacara hijab. Ya, jadi bisa juga menggunakan lintah. Nanti mau belajar lintah nanti hubungi Mas Dimas saja. Nanti insya Allah nanti saya akan ajarkan bagaimana. Jadi memang bekam ini sudah lama, nih, sudah lama sekali. Pada zaman Mesir kuno sudah sama, cuma tekniknya berbeda. Oke. Ini juga sudah ada. Nanti teman-teman ini bisa dibaca di modul ya. Oke, bisa lanjut. Nah, ini peralatan bekam pada zaman dahulu. 300 Hijriah. Ini pisaunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sekali tusuk cetrek ada 6 nancep. Nah, ini di apa? Alatnya itu nggak ganti-ganti. Jadi ini dari logam. Jadi habis itu direbus, dipakai lagi, dipakai lagi. Jadi ini berjamaah zaman dahulu. Seiring perkembangan zaman, akhirnya terbentuklah yang sekali buang, termasuk menggunakan sarung tangan dan sebagainya. Baik, ini dia. Bu siapa namanya? Problem pocket. Ibu, yang pakai kacamata. Bu Neneng. Bu Neneng, yang mau berbaca. Akidah seorang terapis bekam. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin. Apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan atau yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Ya, jadi Bapak sekalian, kita hanya sebagai wasilah saja. Jadi ada kalanya kan, wah ini kalau nggak saya pegang ini nggak tahu gimana judulnya kan begitu kan, itu sangat berbahaya. Itu berarti sudah penyakit hati sudah mulai ada. Termasuk ini kalau nggak saya tangani kan suka dengar tuh orang seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah ini landasannya adalah suara. Walida maret itu pokoknya skill. Dan jika apabila ada yang menunjukkannya. Nah ini harus disampaikan ke si pasien. Jadi misalkan begini, Bapak Ibu kan biasanya kan orang sakit itu suka curhat nih ke kita gitu ya. Nah jadi sampaikan bahwa sakitnya itu bagian daripada pengundur dosa kalau kita ikhlas. Disampaikan. Nah satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah kita sebagai penterapis dilarang curhat kepada pasien. Suka ada kadang-kadang mulai ngobrol-ngobrol akhirnya dari masalah pribadi sampai karir disampaikan deh pasien. Jangan. Itu kode etiknya seperti itu. Dan larangan itu dan akan mengurangi daripada sugesti seperti itu. Insya Allah nanti ya. Baik. Nah, Bapak sekalian, ini dia posisi kita ini, dikelilingi bermacam 1, 2, 3, 4 termasuk sekarang. Virus sudah masuk banyak banget. Kita, kalau tubuh kita nggak fit, atau imunitas kita nggak kuat, akan terserang. Yang pertama, virus melalui dari sini. Terus toksin, karsinogen, menyerang lambung adalah makanan kita. Makanya Bapak sekalian, kita sebagai penterapis sangat wajib menjaga kesehatan kita. Seperti itu. Minimal banget nih. Nanti ada nutrisi harus diminum setiap individu. Minimalnya harus diminum. Karena di situ ada 3 kategori kesembuhan yang bisa didapat. Artinya. Nah, kalau virus ini nyerang ke sini, ini biasanya melalui pernapasan. Ini mengelilingi ini. Termasuk kita nih dipilih kita. Siapa yang imunnya lemah dapat. Makanya dengan berbekam ini dia akan meningkatkan imunitas 10 kali lipat dibanding orang yang belum pernah berbekam. Yang hadir di sini sudah pernah berbekam? Sudah kan? Rasanya gimana? Enteng toh? Enteng apa yo? Yo. Nah, seperti itu. Nah, parasit seperti ini juga. Nah, termasuk pola makan kita sudah mulai dijaga. Kalau kita sudah
berazam menjadi terapis. Makanan yang berlemak, yang karbonya tinggi sudah mulai dikurangi. Nah di sini sudah ada tuh pengobatan balik yang akan digunakan adalah bekam. Ini secara tekstual seperti ini, ya kan? Tetapi ketika dihadapi di lapangan kita dilihat dulu kondisi. Jadi teksnya begini, tetapi kenyataannya kita harus melihat kondisi masing-masing. Ada kan karena kita saking yakinnya dengan apa bekam ini sakit apapun bekam, padahal orangnya lebih kondisinya lemah. Ya toh? Emang sih ditanya loh ini loh hadis, emang betul. Tapi kan kita lihat konteksnya beda. Nah ini dia. Ya, as-sifahu fi salasa. Kesembuhan itu ada pada 3 perkara. Bekam, minum madu, dan es panas. Es panas itu dengan K. Itu nantilah setelah level mahir nanti diajarkan. Nah, kenapa saya bekam? Penduduknya hal pertama. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, bekam ini wajib sih bagi kita. Halo. Kalau melihat konteks ini, bekam kita wajib kan? Wajib. Halo, Bapak Ibu, wajib ya. Nah, minimal banget sebagai penterapis itu sebulan sekali. Minimal banget, nanti ada pelanggaran. Ya. Baik. Minum madu. Nah, hari ini sudah minum madu? Belum. Karena belum. punya. Ya. Jadi sekarang minumannya harus madu. Jangan minuman yang oplosan ya. Banyak kan yang oplos-oplos tuh. Harus sendiri kan? Minum kopi saya tadi. Ya. Jadi nanti bisa dikombinasikan dengan minum teh. Oh. Baik. Lanjut. Ini dia. Silakan dari Pak Solikin, Sotikin ya? Ya. Monggo Pak. Dari Uqbah bin Amir dan Muawiyah bin Aziz radhiyallahu anhu bersabda, ada 3 hal yang jika pada suatu ada kesembuhan maka semua itu ada pada kesehatan. Alat bekam atau minum madu atau membakar bagian yang sakit. Dan aku membenci pembakaran atau sundutan api dan tidak bisa menyukainya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah bekam dan pasir. Ya. Ini apa? Pas dulu. Jadi teman-teman harus belajar pas dulu. Tapi ya kita lihat dulu ya. Kondisi sekarang ini regulasinya untuk invasif itu untuk tradisional sangat berhati-hati untuk memiliki untuk mendapatkan izin agak sulit. Belum ya. Makanya nanti ada izinnya beda tradisional. Jadi bisa berkoordinasi dengan Dinas bagaimana bisa melakukan kok tradisional. Insya Allah nanti bisa mengurus perizinan. Kalau untuk bekam belum. Cuma yang penting kita belajar sunahnya dulu. Jadi bisa bekam dan itu. Jadi intinya adalah kesehatan bisa didapat dari 3 hal. Yang pertama kesehatan bekam, yang kedua minum madu, yang ketiga pakai. Nih, Bapak Ibu sekalian kita harus meyakini ini. Pak Heri bisa minta tolong baca? Jadi Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah akan meminta berbekam di bagian kepala atau yang beliau menamakan mukis riwayat kata berani menurut Syekh Al-Albani ini hadis. Ya, baik. Jadi di kepala ini yang di sini ini pertemuan nanti kita ajarkan bagaimana cari titiknya seperti ini. Ini adalah titik umur mukis. Ini menyebutkan bahwa ini bisa menyebutkan 100 titik penyakit. Tuh, kalau di medis berapa poli itu? Ya, kalau masuk rumah sakit poli dalam penyakit ini, saking banyak tuh. Saking banyaknya disebut 100 jadi ya kita susah memilihkannya, ya sakit apa aja di situ. Termasuk sakit dalam. Bisa di situ. Iya. Orang lagi bengong, lu lagi banyak pikiran itu, bukan di situ. Baik, nah ini lima penyakit kusta dan sebagainya. Koma 2, ini adanya di sini. Jadi lempengan dari sini, ini ada di sini. Nanti ada di slide nanti ada. Ya, di koma 2 sendiri adalah 72 macam penyakit. Kita nyebutin 72 macam
Ini berbekam 3 kali di kedua orang ini. Nih. Di sini. Jadi batasnya di sini. Ini di sini Allah deh. Ini di batas tumbuhnya rambut. Jadi ya, kita akan pakai satu-satu. Di bagian pinggang karena rasa sakit beliau merasakan di bagian tersebut. Pinggang di sini, nanti di sini ada tulang rusuk di bawah sini. Nah, ini bagus buat orang diabetes, orang lemah, termasuk begitu. Nah, Bapak sekalian, berbekam itu ada waktunya. Ya, ada waktunya. Ini waktu-waktu berbekam. Nah, kalau menurut penanggalan Hijriah adalah 17, 19, dan 21. Dan aku menurut. Nah, bagaimana kalau seandainya di lapangan kita sering dengar? Nah, kalau begini, berarti selain hari tanggal ini tidak boleh loh. Contoh misalnya, Mas Pur datang ke tempat Mas Wibowo. Mas Wibowo jatuh misalnya rumahnya di sini lah, di Petukangan. Mas Pur dari BSD datang, itu datangnya pas tanggal 14. Mas Bowo, saya mau berobat kesampaian nih. Mas Bowo berpegangnya sama ini. Oh, nanti dulu Mas Pur, datangnya ke sini nanti 2 hari lagi. Sedangkan Mas Pur kepalanya sudah berat, udah kan sakit banget lah seperti itu. Kira-kira gimana? Disuruh pulang lagi. Alamat kecewa berat, ya toh? Bisa-bisa malah melupakan apa sih ini bukan pengobatan malah gimana gitu. Nah itu tadi. Nah ini berlaku NKP kebutuhannya. Ya kalau Mas Pur jauh-jauh ke Mas Bowo disuruh pulang kan kecewa kan. Yang alhasil apa? Bekam nggak nyampe. Jadi ya lakukan saja. Ini berlaku kalau misalnya kita sebagai penterapis minimal banget nih pada tanggal-tanggal ini bekam. Jangan sampai kita rajin menterapi orang, kitanya lupa nggak pernah diterapi. Kita jualan teh tapi nggak pernah minum teh. Kan banyak begitu. Ini saya nanya nih teman-teman, ketika mijat customer itu kan tiap hari ya. Nah dirinya sendiri bisa nggak? Alasannya nggak ada yang mau mijat. Padahal perawatan itu perlu. Kita tuh kalah sama motor loh. Motor, mobil kalah. Motor, mobil setiap bulan ganti oli enggak? Ya. Kita tenaganya diporsir loh. Dari pagi sampai malam. Kadang-kadang pasien paling dikit berapa? Mijat. Ya, 5 ya. Dari pagi sampai malam. Malam ya jam 10. Dari pagi jam 10. Itu kalorinya berapa? Banyak yang dibakar. Ya, jadi gini Bapak Ibu sekalian, kita estimasi 5 ya, 5 ini. Yang 5 satu penyakitnya bengek, yang satunya asam urat. Jadi 5 negatif, ya, 5 energi negatif kita pegang. Kondisi kita 1 nih, berarti kan 1 lawan 5. Kalau kita kurang perawatan, nggak lama tuh Pak. Bener, nggak lama, beneran nggak lama sakit. Kenapa? Karena kita benar-benar disedot energi positifnya kepada 5 orang ini. Caranya gimana? Ya caranya kita doping. Itu minimal 4 sehatnya itu terjaga. Jaga kehidupannya harus diminum. Untuk tanggalnya di situ Hijriah atau Hijriah? Iya Hijriah. Sekarang tanggal berapa? Bulan apa sekarang? Bulan Maulid. Nah, tanggal berapa? 12 toh? Pas mau purnama nih, makanya dari sekarang tuh pasti bekam sudah mulai ngantri. Nah, pada tanggal-tanggal seperti ini, orang-orang yang paham itu biasanya rebutan. Saya minta bekam tanggal sekian, tanggal sekian. Makanya tadi banyak permintaan dibilang udah close. Kayak banget udah close. Padahal malah lagi ada di Petukangan. Iya udah close Pak, kalau besok masih ada. Besok jam berapa? Ya nggak tahu besok gimana. Saya nggak bisa kalau ada kelas nggak bisa kita. Ya, baik. Kalau seandainya pada hari ini, tanggal ini, selain misalnya tanggal di bawah ini, boleh silakan. Namanya tertampil bergantung kondisinya. Kecuali itu tadi, misalkan Mas Pur lagi nangani orang stroke, misalnya ini Mas, usahakan dibukanya pada tanggal ini. Berbeda keluarnya, caranya berbeda karena terpengaruh dengan gravitasi bulan. Darah naik tuh.
Nah, ketika darah naik itu, nanti toksin-toksin itu naik ke atas di seroknya mudah. Tujuannya begitu. Oke. Oke. Pernah dengar nggak ada orang jangan dibuka puasa nanti batal ya? Iya. Wah, itu keliru kan gitu. Padahal bekam pada puasa adalah paling baik karena terdapat kesembuhan. Jadi dalam kondisi sahur itu bagus. Kan keluar darah Pak. Iya Pak. Nah, pertanyaannya yang membatalkan puasa di situ ada berapa? Ada yang keluarin darah? Nah, kalau head keluar darah Pak. Beda. Keluar darah. Jadi head itu proses. Masih dia masih ngantuk. Enggak cakap. Jadi kalau head itu adalah proses daripada induk. Nah, ketika sudah mati, induknya keluar lewat proses alamiah tadi. Nah, untuk laki-laki head enggak? Boleh. Kalau dia boleh. Nah, ini yang belum teman-teman ketahui. Nah, tandanya begini, kalau perempuan sudah dewasa, sudah akil balik kan ditandainya head ya. Kalau untuk laki-laki kan mani basah gitu ya. Ada juga untuk pembuangan laki-laki. Apa itu? Setiap pagi si panjinya bangun. Iya. Apalagi kalau dingin ya. Si panji itu setiap bangun Kira apa ya? jadi bangunnya tidurnya sendiri bangun berdua. Itu adalah menunjukkan ya proses hormon testosteronnya berjalan. Oh, justru kalau nggak bangun malah Kalau bahaya. tidak bangun berbahaya. Waduh, Gitu. ya. Besok saya Baru tahu ya? cek deh Pak. Kalau bisa Iya. bangun nggak? Saya pagi saya harus cek berarti. Nah, jadi gitu. Jadi untuk Kalau nggak bahaya, kan kalau wanita kan hormonnya apa? Hormonnya apa? Darah. Ada hormon darah. Kalau laki-laki kan testosteron, kalau yang ini kan induk kan ya. Kalau sudah mati kan ngumpul-ngumpul kan jadi head. Nah kalau laki-laki bagaimana itu proses hormon testosteronnya? Itu adalah setiap pagi dia mengeluarkan energi itu panjinya bangun. Kalau panjinya bangun itu proses daripada hormon testosteronnya gitu loh. Kalau nggak bangun ada masalah, bisa jadi dia prostat gitu ya. Jadi, nah lu sekarang cek deh, bangun tidur diraba dulu, cetuk, bangun dah. Kalau begitu Pak, Iya, bagi nggak bangun juga jadi bangun Pak. itu bisa menunjukkan dia juga kondisinya lagi bagus, lagi subur. Itu. Jadi kalau lagi head boleh dibuka nggak? Nah, pertanyaan bagus nih, lagi head boleh dibuka nggak? Oh, dibikinin. Jangan, boleh. Ya, ada sebagian yang menyatakan tidak boleh, ada yang boleh. Nah, bolehnya kenapa? Untuk 3 hari pertama sebaiknya jangan. Iya, kan lagi terus-terusnya tuh nanti malah teler lagi. Tapi nanti setelah itu untuk membantu mempercepat ya. Gunakan. Baik ya. Nah, makan makanan berat nggak boleh. Baru makan 2 piring misalnya langsung dibekam jangan. Nanti muntah. Makanya nih customer kan kita nggak tahu nih dipanggil. Apa dia makan tanyain sih, Bu udah makan belum? Iya. Kan kagak enak kita, apalagi ibaratnya di situnya udah kayak nyonya-nyonya kan, kita nanya. Tapi ada trik bagaimana? Nah, iya gimana tuh? Untuk menanyakannya, apa Ibu terakhir makan berat kapan ya? Nanyanya terakhir kapan berat kapan ya? Barusan, barusan alhamdulillah. Jadi kita tunggu jeda dulu sebentar ya. Sambil tunggu jeda itu kita ada pijit apalah. Yang penting jangan kuat-kuat. Jadi bikin aja dia relax apa ya. Sambil dia cakap. Itu selama berapa? Setengah jam aja. Kan nggak mungkin kan orang-orang yang kita tangani itu nggak mungkin makannya 2 piring, nggak mungkin. Rata-rata paling sacimi gitu kan ya. Ini 2 cing. Ya, kecuali terapisnya ngomongin dua comot. Ya kan gua kan harus punya tenaga banyak. Baik. Pak, itu tadi kalau perut kosong emang nggak bahaya? Itu bisa bahaya tuh. Nah, kalau dilihat bacaan dari sini redaksinya, Imam Suyuti menukil pendapat Umar bahwa berbekam adalah paling baik karena darah itu dapat kesembuhan. Artinya perut kosong itu bukan 2 hari 3 malam belum makan. Gitu loh. Artinya orang puasa. Lapar gitu loh maksudnya. Dalam keadaan lapar boleh nggak dibuka? Lapar sama perut kosong berbeda.
Ya berbeda. Kosong berarti sudah makan berapa jam kemudian? Nah, kalau perut kosong itu artinya kita lagi sahur, lagi puasa. Kalau perut kosong belum makan itu misalnya 2 hari juga. Dari pagi nih belum makan, ya sebaiknya jangan, karena bisa menimbulkan daripada dehidrasi. Itu pengertiannya begitu. Tapi kalau misalnya perut kosong di sini disebutkan dalam hal ini adalah konteksnya adalah berpuasa. Misalnya nih, misalnya dengan Bu siapa? Bu Dewi. Ya, Bu Dewi misalnya nih, pagi-pagi saya nggak makan gitu loh, nggak makan, tapi cuma makan lontong 4 biji misalnya, gitu loh. Ya nggak apa-apa, kan orang pada umumnya kan makan itu kan makan nasi ya 1 piring gitu loh. Coba tanyain, udah makan belum? Belum tadi makan lontong? Belum, kalau belum nasi kebanyakan. Jadi perut kosong diartikan di sini adalah dalam kondisi puasa. Tuh, ya kalau misalnya nih pagi-pagi sudah sarapan roti 3 bantal misalnya, itu Ada 1 bantal aja. Oma banget itu, Pak. oh gitu, masya Allah, luar biasa. Katanya mau makan nasi katanya, belum makan jadinya. Nah ini yang perlu dirubah lagi teman-teman. Ketika kita mengkonsumsi makan nasi dan sebagainya, yang dibutuhkan karbohidratnya apa nasinya? Karbonya toh, pengganti karbo banyak toh. Ini kita bisa sampaikan kepada teman-teman yang mau program diet. Jangan bahasa enak pagi siapa? Tuh, ya nasinya kurangi gitu loh. Kan kita banyak kan kalau belum makan nasi belum makan. Bisa diganti dengan ubi, bisa diganti dengan singkong dan sebagainya. Susu kambing pun 2 gelas sudah campur sama madu. Oke, makanya nggak heran area di sini suka terasa pegel. Coba sekarang berpasang-pasangan ayo. Ini Mas Rifai sama Mas Agin, Pak ini sama Pak Pur, ini sama Sopo jenenge iki. Mas Bowo sama sini. Coba Ibu sama ini. Boleh, Dek. Ukur-ukuran, kalau bahasa Jermannya ukur-ukuran. Ya, Pasangan. Mana sini. Jadi pasangan Mana siapa? sini semua? Pasangan saya. Mana sini? Ya, sini. Ibu sama sini. Ini sama sini. Bu Dewi sama Bu siapa? Bu Yuni. Bu Neneng sama Bu Sowo. Bu sini. Nah, sini. Nah, ini sama Bu ini. Nah, ibu itu sama ibu itu. Mas Anton, Mas Anton sama Mas ini, Mas Dimas, Ya, betul loh. Ya, jadi saya akan peragakan bagaimana di mana adanya itu. Ya, bisa kan? Ya. Udah. Ayo Mas Anton, kalau nggak ada pasangan. Satu nggak ada pasangan. Ini aja, ini tempel ke sini aja, ada ke sini aja. Ya, kan? Dulu Pak Juma ngapain? Ya, baik. Ya, oke. Jadi ini titik sentral kita. Ini adalah yang tadi titik dari Al-Adem. Jadi dari sini pegang di area ini dari sini. Pegang di sininya. Jangan kuat-kuat karena di sini agak sakit. Tarik ke atas. Ini orang yang biasa mijat contoh berkepala. Nah, seperti ini. Oke, sekarang silakan diangkat. Ya, begini Pak, pegang kepalanya. Jangan begini ya. Oh. Nah, ini harus tahan. Kalau satu doang, tusuk nanti. Pelan-pelan. Ini orang-orang anggota Demasas harus bisa udah mahir nih. Ada putar ke dalam. Biasa. Ini salah satunya adalah untuk membuka sumbatan. Area sumbatan ini oksigen dan darah kotak. Nah, ini ketika dibuka, masya Allah. Ini namanya titik Al-Adai. Baik, sudah dapat? Gimana rasanya? Oke, sekarang gantian. Ya, gantian. Ayo balik lagi sana gantian. Sampai ke sana.
Ya, udah. Apa yang dirasain? Nah, Oke, balik lagi. 15.000 loh. Ya. 15.000. Nah, Bapak sekalian. Jadi ada beberapa manfaat bekam yang mungkin Bapak Ibu sekalian yang perlu diketahui. Yang pertama adalah silakan dibaca dari siapa? Bu Nining. Bu Nining dibaca di atas. Kelihatan enggak? Dibaca. Kelihatan enggak? Oke, Bu Neneng, Bu Yuri. Kelihatan, Bu Neneng. Bu Neneng kelihatan? Baca. Oh ini Pak dia apa gurunya nih? Manfaat berbekam. Yang ini nyanyikan Pak ya? Yang ini enggak? Ya. Oh semua. Ini aja semua. Tujuan dan manfaat bekam. Mengamalkan sunnah Rasul dalam hal pengobatan. Meningkatkan daya tubuh atau promotif, pencegahan penyakit atau preventif, penyembuhan penyakit atau kuratif, perawatan pasca sakit atau rehabilitatif. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, 1, 2, 3, 4, 5. Ini banyakan yang sakit atau yang sehat? Banyakan yang sakit ya Pak. Benar. Oh yang mana? Oh di dalam situ. Semuanya nih 1, 2, 3, 4, 5. Ini kolom ini banyak yang sakit apa yang sehat? Sehat. Artinya prospek ke depan dunia bekam ini sangat luas. Makanya nanti nama kliniknya bukan klinik rumah sakit, namanya bekam, rumah sehat, Gria sehat, pondok sehat, saung sehat, apalagi lah dan namanya pokoknya sehat. Harapannya orang yang datang ke tempat kita jadi sehat. Coba perhatiin tuh. Yang datang udah cukup sekali aja dari yang lain. Kan berbeda tuh yang sebelahnya. Datang terus, nanti habis obat ini datang lagi. Jadi bilang sakit yang sampai habis kan gitu ya. Nah, lihat tuh, mengamalkan sunnah Rasul. Meningkatkan daya tahan tubuh. Orang yang dibekam meningkat 10 kali lipat imunitas tubuhnya ketimbang orang yang belum pernah dibekam. Mencegah penyakit, mencegah. Penyembuhan penyakit berarti yang sakit. Perawatan pasca sakit. Biasanya orang-orang yang habis dari rumah sakit datang ke kita dirawatin, apa nih nggak boleh makan ini, nanti tidak diatur hebatnya ini dan itu, seperti itu ya. Oke, nah cara peredaran darah dengan menghilangkan sumbatan dalam pembuluh darah. Jadi nanti ada diagram pembuluh darahnya seperti apa. Menghilangkan zat endapan pada sumbatan, sisa endapan tersebut dapat menghambat pembuluh darah. Biasanya kolesterol ataupun sisa-sisa metabolit dan toksin. Jadi seusia kita ini makanan apa aja masuk, kadang-kadang saringannya belum termasuk dengan normal sehingga gampang kita sakit. Seperti itu. Cirinya mudah ketika kita akan sakit. Yang pertama kita harus tahu dulu nih, keringat kita sudah mulai aromanya nyengat, itu tanda-tanda sakit. Tidur air kurang, tidurnya gelisah, BAB-nya tersendat. Itu tanda-tanda sakit. Jadi kalau misalnya pertama datang yang dilakukan adalah nanya dulu si pasien, BAB-nya gimana Pak? Oh biasa tanya lagi, biasanya berapa hari? 2 hari sekali. Ada yang biasanya saya biasanya seminggu sekali. Ada. Gitu. Normalnya adalah tiap 8 jam keluar. Jadi misalnya semalaman nih subuh nih jatahnya pup ya, habis sholat subuh jatahnya. Ada yang habis makan keluar. Wah, kalau habis makan keluar udah kayak hilang dong. Berarti itu ada masalah dari pencernaan. Aku dulu gitu. Ada pencernaan. Itu jadi sembelit namanya. Sembelit itu bukan berarti
susah buang air besar, tetapi terlampau sering pun kalau bahasa orang Solo bereng. Sedikit itu memperbaiki. Ya. Halo? Anak kecil. Kalau di kuket alit, Oh. sejak buang dari kecil, kan ngoten terus. Mudah-mudahan kali jam. Oh itu beda. Beda. Ah, Kan ada tuh yang belum itu bermasalah. Bermasalah Bu. Nanti kita cek ya, nanti kita dicek. Bermasalah Bu. Itu bisa sebenarnya. Itu bermasalah di usus besar. Bermasalah di usus besar. Tapi mau nak di betul dokter mau langsung kabarnya betul nopo-nopo. Iya. Bagus. Cuma sepanjang tidak mengganggu ibu nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu kan. Pak, ada artinya kan? Oh ini translate. Ini translate. Buat ngetos Jadi, Pak. ya Bu, ya maklum dari dunia sana. Oke, dari dunia Ya. sana. Ya lanjut ya. Siap. Nah, ini upah untuk Bapak Ibu. Jadi ada sebagian teman-teman kita ada yang tidak mengharuskan upah bekam. Ya bahasanya ya sukarela itu ada. Tapi balik lagi ke kita kan peralatan kita ini beli, ya jagung beli, pop beli, tisu beli apa beli, apa yo. Iya. Masa ya tahulah kan gitu kan harus ada. Cuma ada sebagian orang yang berkekeh ada yang harus mengatakan upah kamu begini, abaikan saja. Yang penting begini, kita niatan kita adalah melestarikan sunnah dan kita membantu. Makanya perlu ada manajemen. Nah, nanti termasa sudah ada manajemennya, ya Mas Dimas. Ya, sudah ada manajemennya. Bekam 1 jam ya? Bekam berapa? 1 jam 120. Nah, 1 jam 120 ribu. Itu kan bagus. Itu semua titik, Pak. Nah, jadi gini, nanti untuk teman-teman, sebelum kita terjun ke lapangan, harus melalui 2 level dulu. Kalau untuk dasar ini sangat rentan, karena kita belum tahu bagaimana proses. Nanti diuji nanti. Jangan sampai nanti di lapangan, kita kan membawa nama tuh, di samping nama pribadi juga nama lembaga yang namanya Demasas. Nanti Demasas harus bisa mengupgrade anggotanya agar menjadi profesional. Nanti mungkin ada seragam, ada apa sebagainya. Itu kan menunjukkan identitas. Kalau layanan bekam adanya di aplikasi Kajian Masas Indonesia, insya Allah di bulan depan udah bisa dipakai di seluruh Indonesia. Jadi kita tampung yang pelatihan bekam, patsu, temasas, biasa. Bisa dikerjakan ya, mohon doa restu. Berarti sudah ada wadahnya. Jadi tinggal ibu rajin belajar. Rajin belajar, nanti akan ditampung. Seperti itu. Insya Allah ini inovasi bagus nih. Dari asosiasi bekam sendiri belum pernah kepikiran ke sana. Karena kami dari asosiasi dari pusat dan daerah belum pernah ada wadah ini. Berarti Mas Dimas cermat melihat peluang. Tinggal teman-teman agak profesional aja. Nanti bekamnya biar nanti ya profesional gimana sih? Bukan hanya dulu kan kita kenal pijat itu kan orang pakai kacamata hitam, pakai kontrek gitu kan. Nah sekarang kan pakai blazer, ya kan, agak sedikit make up dikit, gitu kan, ya profesional. Bekam pun begitu. Jadi ya nanti jangan sampai bawa gantengan kantong plastik, isinya kok bekam, jangan. Misalkan pakai. Enggak, nanti bekam berarti bawa alat kayak gini. Iya. Tempatnya kan. Pakai blazer, pakai dasi kuku. Iya bagus beneran. Saya pakai ini. Beneran. Ini akan apa namanya menambah. Yang bang. Buat cover dong. Ya. Laptop. Laptop dalamnya bekam. Makanan. Baik, Bapak sekalian, ini penting. Iya. Jadi usahakan teman-teman sebagai penterapis kami ini minimal banget tidak tinggal sholat. Minimal tuh. Kalau masih berani tinggal sholat, sebaiknya dievaluasi. Karena di sini benar-benar kita menghadapi benar-benar pasien yang berbagai macam latar belakang. Kita nggak tahu ketika dibekam keluarnya ada sapu hijau. Ada ketika dibekam gerem-gerem kayak macan ada. Kalau kita spiritualnya kurang, makanya amalan-amalan sunnahnya harus punya. Ya minimal sholat wajib jangan tinggal. Siap nggak nih? Loh, kok pada muhasabah? Oh ternyata enggak, memang begitu. Harus.
Karena bagaimanapun juga ini adalah pengobatan sunnah, kita pun harus mengikuti dari perilakunya dan sampai customer pun kita sudah ditunjukkan gimana cara membuat. Kasih sayang tuh Pak Ya. kasih sayang. Oh iya, artinya ketika membekam ini yo jangan liatin koyo kondisi lagi marah, kondisi lagi gemes. Ya, kita ada pendekatan apa ya? Chemistry lah, membangun chemistry dalam artian yang positif ya. Karena bagaimana juga orang sakit itu butuh tempat untuk curhat. Jadi jangan sampai kita dicurhatin si pasien, apa sih Bu? Agak-agak cetus gimana? Tidak ada. Karena kita sebagai penterapis juga sebagai psikiater. Pernah nggak dicurhatin sama Saya customer? pernah, saya iya aja. Ya udah, Saya nggak nggak apa-apa. ngerti. Biar cepat maksudnya. Iya, nggak apa-apa. Iya, udah sediain belum? Iya, gitu ya. Pakai tepok-tepok kan. Ya, oke. Baik, ini nanti dibaca. Sudah dapat modul belum? Belum. Nanti minta sama panitia. Oh iya, dari grup. Nih, jadi nanti di sini ingat ini ditempel di fotokopi, taruh di tas, nanti dibaca setiap mau membekam. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma Rabbanas, Allahumma Rabbanas, adhibil ba'sa, isfi, wa anta safi, la sifa'a, ila sifa'uka, sifa'an, la yubadiru, sakoman. Coba bundanya dibaca. Ya Allah, ya Rob, segenap manusia, hilangkanlah sakit dan sembuhkanlah. Engkaulah yang maha penyembuh. Tiada kesembuhan kecuali dengan penyembuhanmu. Kesembuhanmu yang tidak meninggalkan rasa sakit. Jadi kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Saya mau tanya, saya kan beda ya. Oh iya, mohon maaf nih. Jadi kalau kita kan agama kita sendiri, jadi sama aja ya. Doa kita juga gitu ya. Iya. Iya. Ibu Katolik, Kristen, Protestan. Jadi usahakan teman-teman ini yang di luar agama pun patuh sama agamanya. Mudah-mudahan nanti ada hidayah. Siapa namanya? Hah? Kristina. Oh ya, Kristina. Dari Medan. Bu Kristina dari Medan. Jawa. Ya. Oke. Nih fungsi darah. Jadi kita harus tahu seperti ini. Nanti karena kita berhubungan dengan darah, makanya kita harus benar-benar safety terhadap diri kita. Nggak boleh sembarang. Makanya harus bahasanya APD-nya harus dipakai. APD-nya ya kita di sarung tangan, masker dan sebagainya. Nah, di lapangan sudah pernah kita dengar donor, sama aja dengan bekam gitu ya. Iya. Pernah dengar kan? Nih teman-teman perbedaannya. Ya. Coba Mas Pur dibaca. Perbedaan darah, donor darah mengeluarkan ABL dan LBL, mengeluarkan darah putih, mengeluarkan semua mineral dan zat dalam tubuh. Semua yang keluar sama seperti dalam keluar waktu buka. Sedangkan darah bekam mengeluarkan LDL saja, tidak mengeluarkan sel darah putih, mengeluarkan zat besi yang berlebihan, mengeluarkan racun dan toksin dari tubuh dengan kepekatan tinggi. Ya, jadi kalau untuk donor darah ini yang keluar sama dengan ketika ibu ngiris bawang terus keiris lukanya, nah itu darah donor itu seperti itu. Tapi kalau bekam itu hanya di atas permukaan, nanti ada bagiannya yang keluar apa. Jadi nanti hanya di atas permukaan kulit, ketebalannya kisaran 0,04 mikron, tipis kan? Paham yang di sini? Ini persiapannya, SOP-nya. Persiapan bekam, diagnosa dulu, peralatannya harus ada untuk membekam menuju pasien. Saat dibekam, pasca bekam, penanganan pasien tidak pusing, penanganan limbah. Jadi semua ini harus ada. Salah satunya nggak ada, misalnya pasiennya nggak ada, nggak jadi. Iya Pak. Ya kan? Nah, bagaimana kalau seandainya pas ada yang pusing? Kunang-kunang, bukan kan? Makanya
wajahnya si pasien. Tadi sehat, segar, merah, kok tiba-tiba jadi pucat. Nah, tanda-tandanya mukanya pucat, keluar keringat di kening besar-besar, terus lambungnya dingin. Makanya ketika membekam, usahakan lambung ini dilus di sini, diraba. Kalau perutnya sudah berasa dingin, cepat kopnya dicopotin. Itu udah tanda-tanda mungkin sakit. Jangan sampai udah gelap baru dicopot. Tapi kalau sudah dingin, ditanyain, Pak, Bu, ada pusing enggak? Belum sih, cuma agak gelap, copot. Jangan langsung cepet aja copot semua, langsung titik oksigen di bawah itu tekan. Tarik nafas, Bu. Tarik nafas, Bu. Tarik nafas, Pak. Tapi jangan lupa kasih nafas buatan. Iya. Titiknya aja. Ya, habis itu langsung kasih minuman manis hangat. Makanya nih bagus sekalian, ketika nanti praktek kemana-mana harus ada herbal yang dibawa. Harus ada herbal yang dibawa. Itu menunjukkan kita profesional. Ada nggak dokter yang nggak ngasih resep? Nggak ada. Nah ini kita tabib loh. Tabib harus ada punya resep. Makanya nanti belajar tentang herbal gigi. Untuk sementara ini nanti akan saya terangkan tentang bagaimana manfaat tes saja. Dulu yang mudah-mudah. Sudah nyobain tesnya belum? Belum. Nanti bisa nyobain di sana. Jadi satu ini cuma satu jumput aja. Satu jumput untuk satu gelas. Belum. Insyaallah itu manfaatnya luar biasa. Baik, panitia bagaimana kita sholat dulu? Sholat dulu ya. Kita sepaket dulu nih biar masuknya cepat. Soalnya tadi agak telat nih. Mulai jam 11 seperempat. Sekarang Udah mulai lagi jam 8 tuh Pak. 12.45 atau jam 12. Berarti gimana? Tank jam 12? Jam 12 istirahat atau gimana? Setengah 1 setelah udah ada. Ya, kita sholat dulu, habis sholat makan dan selesai. Makanya di sini kan nggak telat. Oke, baik kita stop dulu. Nanti kita langsung belajar diagnosanya. Dan langsung nanti yang sudah ada berapa orang ini kodenya nanti dibikin grup khusus kan? Ya nanti kasih di WA aja itu ya. Apa namanya? Udah nanti kirim ke WA. Ya, silakan yang mau bikin teh nanti di depan bisa. Cukup di sini dulu dari saya. Nanti kita lanjutkan setelah istirahat. Dan Allah Pak Yakum Ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau bikin tehnya mana Pak? Buat sehat. Teman. Gini aja.